Yuk. Udah mulai action. Aduh, ketawa dulu. Jangan ketawa ya, Bu. Ketawa. Wah. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Luar biasa. Semangat sekali ya. Jadi walaupun hari siang, hari seperti ini panas, ya kita harus semangat ya, apalagi belajar fisika loh, ya. Masih semangat kan? Masih, Bu. Bu. Oke. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya pelajaran yang kita terima nanti dapat kita serap, dapat kita bermanfaat lah bagi kita dan bagi orang sekitar kita. Oke, siapa ketua kelasnya bisa memimpin? Mustika, Bu. Oh, Mustika. Iya. Oh iya, silakan Mustika. Yang mana orangnya Mustika? Ini, Bu. Oh iya, silakan Mustika. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Makasih ya. Oke, selanjutnya Ibu mau absen dulu nih. Ya. Atau lebih singkatnya siapa nih yang nggak hadir? Ada yang tahu hari ini siapa yang nggak hadir? Nopri. Oh, nggak hadir. Ines tidak hadir, Bu. Oh, itu sudah hadir. Meli sama Tutut. Lebih baiknya Ibu absen aja sekali ya. Soalnya Ibu belum kenal nih yang mana nih wajah-wajahnya nih. Soalnya kan baru pertama kali masuk fisika ya. Ya. Oke, ada absennya nih. Yang nomor urut pertama Mansur. Hadir, Bu. Oh, hadir ya. Tessa. Hadir, Bu. Dian. Hadir, Bu. Intan. Hadir, Roh. Semangat sekali Intan. Iya, Bu. Oh, kamu suka fisika ya? Suka banget, Bu. Aduh, dan dipenuhi Ibu nanti ya. Salam Olimpiade nih, coy. Oh, calon Olimpiade. Oh, Mbak. Bibit. Hadir, Roh, Bu. Oke. Nada. Nurmantika. Hadir. Dia. Hadir, Bu. Oh. Ada lagi yang namanya belum disebut? Oh iya, ketua kelas yang baru disebut, bisa lupa ya. Mustika hadir ya, sehat? Sehat, Bu. Oh, sehat ya. Ada kekurangan atau ada Nama masalah? saya Mustika Angel, Bu. Oh, Mustika Angel, harus sebut lengkap ya. Oke, Mustika Angel. Iya. Satu lagi ada tadi ya, sepertinya angkat tangan. Oh iya, siapa namanya ya? Ice, Bu. Oh, Ice. Maaf ya, nama kamu belum ada di absen Ibu sepertinya ya. Oke, Ice apa? Ice Ice, Bu. Oh, Ice. Namanya unik sekali ya. Oke. Ya, oke. Udah selesai ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Belum. Ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Nggak ada yang tahu? Hari ini Ibu Anggi rapat ya, Bu? Belajar apa? Ini minggu depan. Apa kita belajar lagi? Belajar apa ya? Kenalan diri dulu. Perkenalan dulu. Oh iya. Kalau tak kenal maka tak sayang ya. Oke, perkenalkan nama Ibu itu Elizabeth Queen ya. Elizabeth Queen. Apalagi nih nama terus asal Ibu dari Medan ya. Kemudian apa lagi nih? Status. Oh ya, status. Statusnya sudah menikah. Anaknya berapa? Anaknya belum, masih OTW. Oke, tetap kondisi sudah sampai di situ aja dulu perkenalan kita ya anak-anaknya. Oke, lanjut hari ini kita ada yang tahu tidak materinya hari apa? Nggak tahu, Bu. Belum tahu ya. Jelas fisika. Kalian terasa gerah nggak? Iya. Gerah. Berarti panas. Ya, panas itu di fisika apa anak-anak? Kalor. Kalor. Nah, itu dia. Berarti hari ini kita belajar kalor. Ada yang sudah baca nggak buku kalor? Belum. Materi kalor. Belum. Terus tadi malam ngapain anak-anak? Tidur, Bu. Waduh, ya. Waktunya tidur. Oke, kalau itu tadi sudah pengertiannya tadi adalah panas. Ya, panas itu bisa berpindah. Oke. Nah, hari ini Ibu hanya sebagai fasilitator saja ya. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita apa hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Tidur, Bu.
Oke ya, jangan kira serius dulu ya, kondisi dulu ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini tuh adalah untuk mengetahui jenis-jenis perpindahan kalor ya. Nanti anak-anak, ibu akan membagikan kalian LKPD. Ibu akan membagikan kalian ke dalam kedua kelompok. Nanti masing-masing anak-anak ini mengisi secara per kelompok berdasarkan pendapatnya setiap anggota ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah tadi apa? Untuk mengetahui perpindahan kalor. Kemudian untuk mengetahui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Saatnya ibu membagi kelompok. Ya. Ini sepertinya sudah pas ini ya anak-anaknya. Oke, kita langsung bagi dua aja ya. Mbak Pipit, Nanda, Ica, Murmantika, sama Mansur ya kelompok 1. Yang sebelah kiri kelompok 2. Bisa paham? Bisa. Oke, silakan membentuk bundaran atau kelingkaran untuk saling menghadap ya. Kita buka apa aja? Oke, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Tuh, ada slide yang ibu tampilkan. Mari lihat sama-sama. Nah, tuh bentuk dari perpindahan kalor. Ini lagi masak air ya, Bu? Ya, nah, masak air. Siapa di sini yang pernah masak air? Enggak pernah. Belum. Siapa? Iya, Bu. Buat mandi tapi. Buat mandi. Nah, iya, benar. Kok kayak kaget gitu, Bu? Siapa yang belum pernah masak air? Di kos yang masak air, Bu. Oh, anak kosan. Oh, Biasanya beli ya, biasanya beli. Masak, iya. Masak iya. Oke, berarti nanti kan gampang mengisinya ya. Sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, tadi kita akan mengisi tuh ada beberapa kotak. Kita akan mengisi lewat akhir dari kalian mengerjakan LKPD. Ya, anak-anak ya. Bisa? Bisa. Oke, sekarang ibu kasih LKPD-nya masing-masing ya. Ini untuk kelompok 1. Ini. Oke, kelompok 2. Kita tulis ya. Coba dilihat-lihat dulu. Ada yang sulit tidak? Dilihat dulu, dibaca dulu. Sulit banget ini, Bu. Yang mana yang sulit Mustika? Ya Allah, Bu, tulisannya banyak sekali. Belum dibuka. Yang mana yang sulit? Nggak ada gambar. Belum, Bu. Belum. Ya, Bu, kenapa nggak dikasih gambar-gambar? Ya, saya suka gambar gitu. Gambar-gambar. Oke. Kan bebas untuk memberi pendapat. Nanti kita akan presentasikan. Jadi siapkan jawaban terbaik setiap kelompoknya. Jangan mau kalah ya. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan tentang pengisian LKPD-nya anak-anak? Ini mau diapakan ini, Bu? Itu nanti kita akan isi. Oh, diisi jawab. Ini pertanyaan di atas, ini jawabannya di sini. Oh, di sini. Pertanyaannya jawabannya di sini. Ya, Ini apa, Bu? jawabannya Ini begini. apa, Bu? Ini apa yang dilihat? Ini kan pertanyaannya. Ah. Ini jawabannya isikan pengisian. Ah. Secara kalau secara produksi jawabannya apa? Contohnya. Oh, contohnya. Bu, suraya. Oh, ini juga sampai bawah contohnya. Bukan uraian. Terus kalau ini sulap, Bu. Baca yang cuma materi aja. Oh, poin-poinnya. Oh, ini poin-poinnya. Poin-poin bahan Jadi ini jawabannya perpindahan secara konduksi apa begitu dengan nilai kontrol. Iya. Nah, Mau nanti kesimpulan. Bisa? oke. Siap, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Kalau Bu. ini penjelasannya ya. Ya. Oke. Oh, iya. Paham? Paham. Yang kelompok 2 dia mau ditanyakan? Yuk. Ini nanti langsungnya. Iya, langsung dikerjakan. Ya, langsung dikerjakan. Baik, Dan saya. kalau secara produksi contohnya. Coba konduksi itu apa? Nah, uraikan sedikit contohnya. Oh, produksi itu apa? Oh, yang beda. Bu, radiasi kan matahari ya? Ini dibuka sih. Contohnya nanti. Oh, produksi penghantar panas. Itu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Kelompok 2? Nggak ada ya, aman ya berarti ya. Tidak juga. Berarti besi yang Aman? yang menyimpan panas. Oke, perhatiannya jangan diisi dulu, jangan diisi dulu. Enggak, itu Ya kelompok 1 bagaimana? Jangan diisi dulu. Kita mulai, jangan curi start dulu
ya, kita harus Bu, kita seperti terlalu semangat Bu. ya, oh terlalu semangat, oke seperti ini. Yang kelompok 2 jangan mau kalah ya. Oke, sudah paham semua pengisian LKPD-nya? Sudah. Oke, kita mulai dari sekarang. Kerjakan. Semua aktif ya, semua anggota aktif ya. Diskusi dengan teman kelompok itu dijelaskan lebih dalam kalau bicara konversi. Ya, ada yang bingung? Ya, ada bisika? Bu, bisa. Ini saya harus tanya Bu. Oke, boleh. Berarti ini enggak? Ini Bu. Ya, Gimana? Kalau ini terlalu rajin. Jelas ya. Dan kalau bicara kondisi aku juga panci. Oh iya benar. Dari kompor, dari api, konveksi itu perjalanan pasti air. Iya, dasar pertanyaan. Contohnya diambil dari sini. Dari bebas apa? Oh, bebas. Contohnya, misalkan jangan sama dulu ya. Nanti untuk kita buat untuk kesimpulan, ya. Bebas, berpendapatlah seluas-luasnya. Setiap anggota kelompok harus aktif ya. Ya Bu. Konversi itu produksi. Iya. Singkat-singkat aja kok jawabannya. Satu contoh aja setiap. Konveksi itu buatan air boleh. terjadinya angin darat, angin laut, dan angin maut. dan konveksi kok ada yang udah selesai anak-anak? Oh, masuk ya. Sepertinya asik banget ya. Iya. Semangat dong. Kesimpulannya langsung diisi. Kesimpulannya ini ada 3 berarti ya? Kesimpulannya boleh kan kesimpulan masing-masing kelompok ya. Nanti kita buat kesimpulan bersama. Kita tarik kesimpulan bersama. Bagaimana kelompok 2? Belum Bu. Oke. Semua aktif ya. Itu nanti dinilai loh setiap anggota kelompoknya. Udah tahu.
Kan itu udah. Udah. Peristiwa kontroversial. Sudah Bu. Ada yang sudah selesai? Satu sudah. Nama. Sampai lupa ya. Iya, Mansur. Jelas. Jangan lupa diisikan nama anggota kelompoknya ya. Nanti kalau ibu nggak tahu namanya, susah nih ngasih nilainya. Jangan lupa dikasih tanggal juga. Terus begini banget. Mbak Nur. Ya. Udah Bu, ini Bu. Sudah ya? Kalau sudah bisa dikumpulkan saja, langsung diangkat ke meja itu. Sama lagi. Kelompok ini kelompok 1. Kelas itu. Kelas 10. Oh, SMP kan langsung. Oh, ini SMP. Kelas 7 berarti. Kelas 7. Udah ditambahnya di mana? Sekarang mau masuk kelas 2 di mana? Enggak bermusiknya. Sudah Bu. Sudah ya, ada pertanyaan kesimpulannya diisi. Iya, diisi setiap kelompoknya diisi. Silakan. Kelompok 1 sudah selesai bagaimana? Sudah. Bisa dikumpulkan langsung diantar ke meja Ibu. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Kayaknya sama gitu peristiwa. Ya udah, enggak apa-apa. Kan pendapat. Bisa buat lagi sih. Isi aja. Kelompok 1 ini tulisan siapa ya? Sangat cantik sekali tulisannya. Saya Bu. Tulisannya Oh. pipit lu. Calon dokter nggak jadi dokter. Wah. Belum, malah belum. Oh iya ini. Oh, sudah? Ya Bu, soalnya pengen jadi dokter. Panjang banget. Semua anggota kelompok kerja kan? Kerja, Bu. Bisa baca kan Bu tulisannya? Kerja. Aku tahu Bu. Tahu. Tulisan kalian cantik-cantik sekali. Oke, ini sudah ya dari punya kelompok 2 Tesa ya, kelompok 2 Tesa dan teman-teman. Kemudian ada Mansur dan teman-teman untuk kelompok 1. Ini sudah dikumpulkan. Kemudian kalian diskusikan siapa yang presentasi ke depan. Satu orang. Oke, keputusan masing-masing dari kelompok. Penanda. Tiga Bu. Oke, langsung maju aja ya. Pipit, oke silahkan. Terima kasih Bu. Oke, ini untuk kelompok 2 atas nama siapa? Mustika. Oh, Mustika ketua kelas ya. Oke, silakan di depan. Yuk. Di depan mana Bu? Depan sini dong. Enggak, Bu. Oke, harap kondusif ya. Kita akan mendengarkan nih teman-teman kita mau mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Boleh, silakan. Iya. Ini langsung yang tadi Bu, yang di lembar terakhir ya. Iya, langsung disampaikan apa yang hasil diskusi kalian tadi. Oke. Oke. Iya, iya. Terima kasih Bu. Yes. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari perwakilan kelompok 1, Pak Mas Mansur dan kawan-kawan. Yang pertama, tadi dari pertanyaannya Ibu Guru, pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Dari kami, jawabannya konduksi itu perpindahan kalor melalui medium. Contohnya ada setrika, ada panci yang dipanaskan.
Kemudian jadi kayak memas air itu pancinya panas. Kemudian perpindahan kalor secara konveksi itu sebaliknya dari konduksi, itu perpindahan kalor tanpa medium. Contohnya kayak kita meletakkan es di dalam gelas, maka itu ada titik-titik bunyi itu menguap. Oke. Kemudian perpindahan kalor secara radiasi kita sering tahu dalam kehidupan itu karena ada perpindahan kalor langsung dari pancaran. Jadi dari sinar matahari langsung itu namanya radiasi, teman-teman. Kemudian kalau pertanyaan keempat, peristiwa konduksi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di kelompok kami menyetrika baju, Bu. Kemudian satu aja cukup kan, Bu? Ya, sampaikan ke teman-temannya, paparkan. Oke. Jadi menyetrika baju, terus Oh, hujan. Kan kita kan di dalam ruangan ya. apa namanya? Itu hujan berkat, Bapak. Ya, lanjut silakan. Oke, kemudian yang peristiwa konveksi, contohnya air panas. Tadi kan air es Ya. dalam gelas. Terus ini ada lagi air panas yang menguap saat di gelas. Jadi kita nuang kalau buat susu itu kan panas kan, itu kan ada uapnya kan keluar. Nah itu konveksi. Kemudian kalau terakhir peristiwa radiasi itu jelas jadi dari matahari yang bersinar. Kemudian ketika kita menjemur pakaian kita kan jadi kering tuh. Nah itu aplikasi dari peristiwa radiasi. Kemudian ada lagi kalau kita kemah itu kan kita menyalakan api unggun, itu Ya, dari benar. radiasi juga. Jadi kesimpulan di kelompok kami itu ada dalam kehidupan kita mengimplementasikan ada 3, yaitu konduksi, konveksi, sama radiasi. Itu kesimpulan dari kelompok kami. Oke. Dari Ya. hasil diskusi, terima Oke, kasih. ada hasil diskusi. Oke, kita berikan aplaus. Selanjutnya untuk kelompok 2 ya, silakan. Mustika ya namanya tadi ketua kelas. Oke, silakan. Baiklah, saya di sini Mustika Angel, perwakilan dari kelompok 2. Anak-anak harap tenang ya. Ingin mempresentasikan kelompok kami di sini terdiri dari Tessa, Dian, Dia dan juga Intan, Bu. Ya, oke. Ya. Atau yang sudah memaparkan silahkan boleh duduk, yang kelompok yang sudah memaparkan silahkan. Ini dikumpulin nggak, Bu? Boleh? Ya, bisa dilanjutkan Mustika sampai mana tadi ya, silahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai diskusi kami tentang perpindahan kalor ya, Bu. Nah, yang pertama itu perpindahan kalor secara konduksi. Nah, di sini berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, contoh peristiwanya Ya. itu yaitu penutup wajan yang ikut memanas saat digunakan untuk memasak. Kemudian perpindahan kalor secara konveksi. Nah, itu terjadinya angin darat dan angin laut. Kemudian perpindahan kalor secara radiasi, itu panas matahari yang sampai ke bumi. Terus nanti balik jadi hangat. Sampaikan ke teman-temannya. Hangat ya, gitu teman-teman. Kurang lebih sama dengan yang kelompok 1 tadi. Kemudian ada di sini peristiwa konduksi. Nah, peristiwa konduksi ini contohnya yaitu penggunaan spatula saat memasak. Jadi kalau memasak kan panas, spatulanya ikut panas gitu. Kemudian yang peristiwa konveksi yaitu ketika kita mengeringkan rambut dengan hair dryer. Kan kalau rambutnya basah jadi kering gitu. Kemudian peristiwa radiasi itu ketika kita menjemur pakaian di bawah sinar matahari, nah pakaian itu jadi kering. Nah, sama kurang lebih seperti kelompok 1 tadi. Mungkin itu saja, Bu, contoh peristiwa konduksi, konveksi dan radiasi. Nah, di sini kesimpulannya beberapa pengertian di atas itu merupakan contoh dari peristiwa perpindahan kalor. Nah, terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih anak-anak ya. Jawabannya ya, Mustika? Oke, duduk. Silahkan duduk ke tempatnya. Oke, baik ya. Terima kasih ya untuk jawabannya sudah hampir betul semua. Ya.
Walaupun masih ada yang kekeliruan sedikit ya, tapi sudah berani mempresentasikan ke depan, itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi pada intinya pelajaran kita pada hari ini itu belajar apa kita ini sebenarnya? Panas. Setiap hari kita bisa merasakan panas. Siapa yang pernah kemah? Oh, hampir semuanya ya kemah ya. Pernah nggak? Pasti pernah lah ya. Kalau sudah ikut kemah pasti pernah main api unggun. Bagaimana keadaannya di sekitar api unggun? Panas. Kok bisa panas? Karena ada api. Nah, kenapa? Dingin, Bu. Dingin? Iya. Kayak Mustika apa kurang dekat kali ke apinya ya? Apinya belum dinyalain, Bu. Oh alah, harus dinyalain dulu ya. Kalau belum nyala itu namanya bukan api unggun. Ya, namanya jajaran kayu, bukan api unggun. Bisa Mustika? Bisa. Ayo Mustika. Jangan ketawa, sudah berusaha tahu dari tadi. Oke, ya kita lanjut ya. Oke. Nah, berarti anak-anak sudah tahu ya jenis-jenis perpindahan kelas itu apa aja. Tadi yang pertama Konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi tadi apa? Dengan medium. Konveksi tanpa medium ya. Terus yang ketiga tadi radiasi secara langsung. Yang pertama tadi sudah benar, sangat-sangat benar ya. Yang kedua tadi Ibu tambahkan ya. Tadi anak-anak menjawabnya apa? Tanpa medium ya. Itu juga bisa kita tambahkan bahwa apa? Konveksi itu terjadi suhu yang panas akan bergulir ke suhu yang lebih rendah gitu. Makanya tadi contohnya apa tadi contohnya? Air es yang dimasukkan ke dalam gelas sama air panas juga ada. Iya. Intinya menguap. Kenapa terjadi penguapan? Suhu yang rendah atau suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Bisa ya? Terus yang terakhir tadi adalah radiasi, panas langsung. Artinya apa? Panasnya itu menyebar. Makanya pada saat kita berada di lingkar api unggun kita terasa hangat. Selain dari api unggun tadi apa? Menjemur pakaian. Kenapa bisa pakaian kita kering? Karena adanya cahaya matahari. Bisa? Oke. Satu orang lagi deh yang menyimpulkan sangat-sangat simpel untuk materi kita pada siang hari ini. Siapa? Ayo. Nilai 100 langsung. Gak ada juga nilai 100. Jangan menunjuk teman. Tadi langsung angkat tangan. Jangan menunjuk teman. Siapa? Siapa? Ayo. Mas Mansur. Jangan tunjuk teman. Oke, Pipit silakan. Kesimpulan apa yang kita dapat pada siang hari ini? Hari ini kita belajar kalor, di mana kalor itu dalam kehidupan sehari-hari perpindahan kalornya itu ada 3 tadi. Pertama itu konduksi, peristiwa konduksi, kemudian peristiwa konveksi, dan terakhir adalah radiasi. Oke, good. Sebelum menutup, ada tampilan di depan. Anak-anak bisa lihat ya. Bisa, Bu. Yang minus matanya siapa? Boleh pakai kacamata atau memperdekat ke layar. Aman ya? Aman. Nah, sampai ini apa? Gambar apa ini? Panci. Ada airnya. Ada airnya. Intinya lagi memasak air. Nah, tadi sudah belajar konduksi, konveksi, radiasi. Nah, di dalam satu kegiatan ini bisa langsung dapat 3 penerapannya. Coba yang pertama tuh, yang penunjuk gagangnya, pegangannya ini. Konduksi. Konduksi tadi apa? Karena dipanaskan dia akan terasa panas pegangannya. Terus yang kedua, maaf. Terus yang kedua di sini konveksi. Tahu itu
yang panah warna merah, dia naik ke atas artinya apa? Suhu yang di bawah langsung berdekatan dengan api, dia akan terasa lebih panas, dia akan bergulir. Jadi ketika airnya mendidih, air itu bergulir dari bawah ke atas. Bisa ya? Itu tadi dinamakan konveksi. Dan yang terakhir ini adalah apa nih? Radiasi. Panasnya menyebar. Ya, bisa ya, berarti sudah sangat bagus ya anak-anak ya. Berarti nanti ujiannya udah bisa nilai 100. Ya, jadi pelajaran fisika itu atau IPA fisika itu tidak boleh ditakutin. Asik kan belajar fisika? Asik ya? Asik ya karena terkait dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan anak-anak? Belum ya, sudah paham ya. Berarti kita minggu depan melanjutkan materi. Oh ya, minggu depan Ibu sepertinya izin dulu ya, soalnya itu ada. Oh, senang ya anak-anak ya. Oh, siapnya. Oke, gak apa-apa. Nanti Ibu mungkin memberi tugas mandiri kepada anak-anak sekalian ya. Oke, ini LKPD-nya sudah sangat bagus. Nanti Ibu akan mengupload nilainya, bisa dilihat di Google Classroom. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran hari ini Ibu akhiri. Terima kasih sudah hadir dengan pelajaran Ibu dan ditutup dengan doa. Yang membuka tadi adalah ketua kelas Mustika dan yang menutup juga ketua kelas. Silakan kepada ketua kelas memimpin doa. Oke teman-teman, karena hari ini pembelajaran sudah selesai, semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan ada yang keluar loh. Masih ada pelajaran selanjutnya kan? Iya. Oke, sampai ketemu minggu depan dengan tugas mandirinya. Oke?